Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Muhammad Nur Arifin. Salah satu mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, pada pertemuan kali ini kakak ingin membahas mengenai pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam materi kali ini kita akan memahami lebih dalam mengenai pengertian bukti transaksi dan penggolongannya, yaitu ada tiga sub di sini. Yang pertama itu pengertian bukti transaksi, yang kedua penggolongan bukti transaksi, dan yang ketiga macam-macam bukti transaksi. Dari yang pertama dulu, yaitu ada pengertian bukti transaksi, yaitu bukti tertulis yang mencatat atau merekap segala kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan maupun sebuah bisnis. Jadi, tiap kegiatan jual beli yang dilakukan pasti ada yang namanya pencatatan. Nah, pencatatan atas transaksi tersebut tadi yang akan dijadikan bukti transaksi. Lalu ada penggolongan bukti transaksi. Bukti transaksi dapat dibedakan sesuai dengan kejadiannya. Yang pertama dulu di situ ada bukti intern, bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya seperti apa? Itu seperti memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. Lalu ada yang kedua, bukti ekstern, yaitu bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Jadi ini berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti kwitansi, faktur, cek, nota kredit, dan nota debit. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh memo, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Next. Nah, selanjutnya ada contoh faktur yang bagian sini dan contoh cek bagian ini. Oke. Yang ketiga kita akan membahas mengenai macam-macam bukti transaksi. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi dokumen yang menjadi alat bukti transaksi pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Mungkin dari kita sudah tahu lah bagaimana gambaran umum mengenai kwitansi. Lalu yang kedua faktur. Faktur bukti pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, jadi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit itu bukti transaksinya adalah menggunakan faktur. Tadi ada contohnya juga di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga ada cek, yaitu berupa perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjuk. Jadi ini surat perintah yang tidak bersyarat yang akan kita tujuan tadi kepada bank untuk mengeluarkan uang sesuai nominal yang ada di cek tadi. Oke, selanjutnya ada billet giro, yaitu surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahan buku se- sejumlah dana kepada rekening penerima. Jadi billet giro ini hampir sama dengan cek, cuma tadi dilakukan untuk pemindahan bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Sedangkan cek tadi itu seperti surat
surat perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang sesuai nominal yang ada di cek tersebut. Lalu yang kelima ada nota kontan, yaitu bukti transaksi atas pembelian atau penjualan secara tunai. Jadi berbeda tadi dengan faktur ya. Kalau faktur adalah bukti transaksi atas transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Itu. Kalau kredit tadi adalah faktur. Lalu yang keenam ada nota debit, yaitu merupakan bukti transaksi eh, yang berisikan bahwa perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dibeli. Jadi ini bisa diartikan seperti bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, namun sebagian barang yang dibeli ada yang cacat atau rusak atau tidak sesuai dalam pesanan. Untuk itu nota debit dibuat oleh pembeli yang kemudian dikirim kembali kepada penjual bersamaan dengan barang yang sudah diterima tadi. Lalu ada yang ketujuh, nota kredit, yaitu nota yang berisikan perkiraan langganan di kredit karena menerima kembali barang yang dibeli. Dapat diartikan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Nota ini dapat diartikan juga pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan, maka nota kredit dibuat oleh pihak penjual dan dikirim lagi kepada pihak pembeli. Lalu yang terakhir itu ada memo, bukti yang dibuat pimpinan perusahaan untuk bagian akuntansi. Tadi seperti ada contohnya tadi yang di pertama. Oke, selanjutnya ada yaitu tabel persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui, untuk tabel umumnya ya seperti ini. Di persamaan akuntansi ada aset dan pasifa. Di mana di dalam aset ada transaksi, kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Untuk akun-akun di sini ini menyesuaikan dengan dengan analisis nanti, analisis pencatatannya. Sama di sini pasifa ada liabilitas dan ekuitas. Sama di sini juga menyesuaikan dengan analisis pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi nanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita next dulu. Nah, analisis pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, kita buka dulu contoh soalnya.